Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir. Masih episode seputar driver ya. Seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan, bahwa urusan driver itu sangat penting sekali untuk menunjang kesuksesan kita dalam eksekusi software ya. Itu penting. Di konten kali ini kita akan belajar bagaimana cara install driver ADB ya. Ini perlu juga karena kita di dunia teknisi khususnya software ya. Driver ADB itu sangat penting. Untuk apa saja nanti kita akan bahas ya, dan bagaimana cara installnya ya. Driver ADB itu banyak cabangnya ya. Untuk eksekusi apa, terus metode HP-nya seperti apa, cara mengkoneksikannya seperti apa. Paham ya sampai di sini ya? Kita akan belajar dari step by step cara install. Lalu kita akan praktek bagaimana cara mengkoneksikannya ya, dan apa saja yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan driver ADB ini. Kita akan belajar bersama-sama. Langsung saja kita ke tampilan PC ya. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita akan belajar dari mulai cara install driver ADB ya. Driver ADB ini bisa digunakan untuk Facebook, Sidelot, dan ADB itu sendiri. Tapi beda metode. Kalau via ADB itu kita harus yang namanya izin debugging dari HP tersebut ya. Mustahil kalau tidak diizinkan debuggingnya kan connect ke ADB. Kalau yang Sidelot itu kita masuk Mi Assistant sebagai contoh di Xiaomi. Lalu ada lagi Facebook. Nah, itu sama-sama menggunakan driver atau terkoneksi dengan ADB, driver ADB. Makanya ada istilah ADB dan Facebook. Nah, itu satu server ya. Itu satu server, satu driver, hanya beda metode saja. Oke, di sini ada dua file ya. Ini adalah file yang selama ini Bang Teksir pakai. Jadi bagi sobat Teksir yang mengalami driver ADB violet nggak connect ya, silahkan yang namanya hapus dulu driver yang ada di PC tersebut dari kontrol panel ya, di uninstallin dulu. Jangan sampai yang namanya driver itu numpuk-numpuk ya. Ini kadang pemula itu semua versi driver diinstal, nggak gitu ya. Jadi di dunia software itu jangan numpuk-numpuk urusan driver. Kadang dari MediaTek sampai ada 5 ya, dari versi ini, versi itu, versi ini diinstal semua. Enggak gitu, pilih salah satunya ya. Jadi bagi yang bermasalah di driver ADB, install dulu tuh urusan driver ADB yang ada di kontrol panel biar bersih. Setelah itu seperti biasa off-kan dulu yang namanya signatur ya, itu biar mantap hasilnya. Sekarang kita akan install dulu yang namanya Universal ADB Driver. Oke. Nah, ini kita klik next saja ya. Biarkan prosesnya berjalan ya. Nah, ini kita izinkan. Jadi dua driver ini yang Bang Teksir sudah uji ya, dan itu mantap di lapangan. Nah, ini muncul seperti ini, itu jangan di close, bukan error. Kita izinkan yang bawah ini opsinya, install driver
anyway, kita izinkan. Makanya perlu yang namanya signatur itu off dulu ya. Cek deskripsi untuk urusan signatur ya. Kita close. Setelah itu kita klik di bagian file kedua, yaitu PDA-net ya. Ini kita next, kita klik OK ya. Ini skip aja. Ini kita klik finish, kita klik OK. Udah seperti itu saja ya untuk cara installnya. Jangan lupa untuk Defender juga di off kan ya sobat-sobat teksir, karena Defender ini mengganggu ya. Nah, protect real time nya kita off kan kalau saat PC digunakan. Sekarang kita akan tes ya. Pertama untuk cara bagaimana mengkoneksikan ke ADB, dan kita sebagai teknisi itu perlu apa saja sih di driver ADB kan seperti itu ya. Yang pertama sobat-sobat teksir wajib yang namanya izin dulu debugging ya. Kalau nggak izin debugging ya nggak connect kan gitu ya. Oke, kita masuk ke pengaturan, lalu tentang ponsel ya. Nah ini versi MIUI ini ketuk ya. Kalau sudah menjadi pengembang, nah sobat-sobat teksir pergi ke setelan tambahan, cari yang namanya opsi pengembang ya. Lalu di sini cari yang namanya USB debugging. Nah, ada notif seperti ini, tunggu saja lalu terima. Kalau debugging sudah aktif, baru kita bisa mengkoneksikan ke PC. Ini beda USB ya. Nah, seperti ini. Perhatikan baik-baik di sini ya. Jika sudah muncul ADB Composite Android Composite ADB Interface di Device Manager, itu tandanya sudah connect. Nah, perhatikan baik-baik di HP-nya. Jika ada notifikasi seperti ini, kita harus klik izinkan dulu ya. Harus kita klik izinkan dulu. Kita ulang ya, sobat-sobat semua. Karena ini adalah sidik jari ya dari komputer mengakses via ADB, dan kita harus izinkan. Kalau nggak diizinkan nggak connect ADB-nya. Nah, makanya kita klik checklist lalu OK. Nah, di sini kan sudah ada nih Android Composite ADB Interface. Nah, ini adalah driver ADB yang sudah berhasil terkoneksi. Jadi ada di lapangan itu yang muncul nih Android Composite ADB-nya muncul, tetapi kadang tanda seru. Nah, itu masalah ya. Makanya signatur off kan. Sekarang kita akan tes ya sobat-sobat teksir. Kita akan tes, coba kita klik di bagian ADB, lalu untuk quick info. Nah, kan udah connect nih ya. Udah connect dengan baik. Perhatikan baik-baik nih. Kita klik di bagian ADB lalu quick info. Nah, ini untuk produk name-nya Dandelion. Versi MIUI-nya 12 ya. Ini dari mulai email juga kebaca. Nah, itu kan sudah baik tuh, sudah terkoneksi dengan baik. Lalu ADB untuk reboot ke Facebook juga bisa melalui perintah ADB. Kalau sudah connect, kita klik saja di ADB. Baik menggunakan tool apapun itu ya sama saja ya, izinnya, caranya. Sebagai contoh Bang Teksir dari menggunakan perintah ADB untuk reboot ke Facebook contoh nih. Nah, ini kita klik reboot the bootloader ya. Maka auto HP ini reboot ke Facebook dengan perintah ADB ya. Nah, itu bisa dilihat. Langsung reboot ke Facebook. Begitu juga sebaliknya. Dari Facebook kita restart ke normal. Sebagai contoh nih. Facebook, kita quick info dulu. Nah, ini kan sudah terbaca nih. Untuk produk name-nya Dandelion ya.
Ini kok drivernya, coba kita install ya. Kita ganti caranya, kita update driver. Nah, kita pilih yang Android bootloader interface ini. Kita klik next biar bagus tampilannya ya, terdeteksinya di tool. Nah, kayak gini. Nah, sebagai contoh kita read info dari Facebook ya, itu membutuhkan yang namanya driver ADB. Kita klik quick info, nah ini yang muncul ya. Lalu dari Facebook reboot ke normal. Nah, ini ya, HP juga nanti akan reboot ke normal. Nah, itu ya, Facebook ADB. Lalu sebagai contoh lagi, ini Bang Teksir ganti HP lagi ya. Untuk caranya ya, kalau koneksinya itu menggunakan ADB, pahami baik-baik. Kalau koneksinya itu menggunakan ADB, itu wajib yang namanya izin debugging dari HP tersebut. Kalau Facebook dan Sidelot nggak perlu. Tapi kalau metodenya ADB, HP keadaan normal, tampilan menu itu wajib yang namanya izin debugging dengan cara aktifkan dulu pengembang ya. Setelah pengembang aktif, masuk ke opsi developernya, lalu izinkan debugging. Kalau nggak diizinkan debugging dari HP tersebut, ya nggak akan pernah connect ya, meskipun drivernya sudah sempurna atau sudah berhasil. Pahami baik-baik ya. Jadi kalau metodenya ADB itu wajib yang namanya izin debugging ya. Dan jika ada notifikasi sidik jari dari komputer itu wajib diizinkan. Kalau ditolak ya nggak connect. Nah, itu ya. Oke. Seperti ini. Coba kita read info ya. Nah, ini kan langsung connect. Bisa dilihat ya. Oh, untuk produk name-nya Lancelot tuh via ADB. Kita izinkan saja penyimpanan, nggak apa-apa. Nah, sebagai contoh nih, ADB kita quick info ini beda HP ya. Nah, ini langsung connect ya. Starting ADB interface oke. Nah, sebagai contoh lagi fungsi dari driver ADB itu apa? Untuk bypass micloud. Nah, itu yang sering sekali dijumpai di lapangan ya, melalui metode ADB bypass. Nah, itu juga sama, pakai drivernya sama, dan kita wajib kalau tampilan seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan, kalau tampilannya itu HP posisi nyala melalui jalan ADB, itu wajib yang namanya debugging harus on ya, dan harus izinkan sidik jari dari PC tersebut. Kalau di HP Samsung kita gunakan ADB driver, metode ADB itu untuk repair image, metodenya root, kan seperti itu. Paham ya sampai di sini ya. Jadi kalau mengkoneksikan ADB ya, wajib yang namanya debugging on. Mustahil kalau nggak on bisa connect, mustahil ya. Oke, lalu contoh nih, Bang Teksir mau menggunakan metode ADB ya, metode ADB untuk disable OTA sebagai contoh. Nah, ini sebagai contoh ini ya. Nah, ini kan langsung connect ya sobat-sobat Teksir. Nah, ini di sini sudah connect di device manager. Contoh Bang Teksir mau disable OTA biar HP ini tidak dapat update ya, kita tinggal klik saja kalau sudah connect. Nah, ini kan langsung disable update OTA oke. Nah, itu. Jadi fungsi driver ADB itu bisa untuk Facebook dan ADB tersebut. Lalu untuk Sidelot sama saja, drivernya itu saja, hanya saja metodenya beda. Sebagai contoh ini, kalau untuk di Facebook ya, Facebook itu kan kita gunakan untuk eksekusi flashing ya. Bagi yang HP Androidnya itu sudah terunlock bootloadernya, kita bisa menggunakan Facebook ya sebagai metode flashing ya. Nah, ini sebagai contoh nih, HP kan sudah di Facebook nih.
Kita bisa untuk read info ya, tuh bisa. Lalu untuk metode flashing. Nah, Facebook ini juga menggunakan drivernya ya ADB itu saja ya, paham ya? Lalu lagi ada yang namanya itu Seedelot ya. Coba kita reboot ke normal dulu dan kita akan masuk ke ADB Seedelot. Nah, ADB Seedelot ini itu bisa untuk Erasmus Cloud, Eras FRP ya, khusus untuk yang Xiaomi Qualcomm ya, sobat-sobat teksir ya. Bisa juga untuk eksekusi flashing, metodenya Mi Assistant ya, bisa juga. Nah, itu sama saja menggunakan driver ADB ya. Jadi multifungsi ADB ya itu saja. ADB, Facebook, Seedelot pakai driver ini sama saja ya. Nah, sebagai contoh ini Bang Teksir mau read info via recovery ya. Kita reboot dulu ke recovery melalui ADB HP-nya ya. Kita tunggu. Nah, ini auto masuk recovery ya. Manual juga bisa ya. Lalu kita akan koneksikan ke Seedelot, yaitu dengan cara arahkan ke connect Mi Assistant lalu klik OK. Tampilan HP seperti ini. Itu ya sama saja menggunakan metode ADB. Drivernya ya itu saja ya. Nah, ini di sini bisa dilihat kan, Android ADB. Caranya gimana? Kalau di unlock tool cari saja yang recovery ya. Lalu ada yang namanya Seedelot read info. Nah, ini kita klik saja. Nah, ini juga udah terbaca dengan baik ya. Untuk drivernya sudah aman, untuk versi MIUI, versi Android semua sudah ada. Dan ini juga bisa untuk flashing ya, bisa untuk flashing. Kalau untuk di Xiaomi Qualcomm, Seedelot ini bagi yang recovery-nya udah 5.0 dan versi MIUI-nya itu minimal 12.5 ya. Kalau MIUI 13 nggak bisa. Minimal 12.5 untuk seperti Vayu, Surya, Suite itu bisa hapus Mi Cloud ataupun FRP menggunakan metode Seedelot. Di unlock tool ada ya. Di CF tool ada. Banyak, hampir sekarang semua sudah menyeluruh tool ada yang namanya fitur Seedelot. Kayak di MPT juga ada. Nah, itu ya. Jadi paham ya sobat-sobat teksir, driver ADB itu untuk ADB tersebut metodenya HP normal dengan cara izin debugging. Lalu yang kedua Facebook ya masih sama menggunakan metode atau driver ADB. Lalu Seedelot juga masih sama menggunakan driver ADB. Jadi paham ya cara install, lalu cara penggunaannya, cara connect-nya bagaimana. Oke, mungkin itu saja ya sobat-sobat teksir. Mudah-mudahan jumpa konten pada kali ini ada manfaatnya. Untuk pemula tetap semangat ya. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.